Shalom saudara-saudari terkasih, kita jumpa lagi dalam Suara Gembala dan kali ini kita akan lanjutkan tentang dua saksi Allah dalam Wahyu pasal yang ke-11. Jadi kemarin kita sudah belajar saudara bahwa ada dua tafsir ya, satu tafsir harafiah bahwa dua saksi itu benar-benar dua pribadi dari Musa dan Elia atau juga Elia, ada juga yang berpendapat meskipun persentase sedikit, Elia dan Henoa. Mereka tidak tersentuh selama 3,5 tahun. Mereka luar biasa dahsyat dan mereka bersaksi dengan tanda-tanda heran yang menyertai mereka. Tapi kemudian muncullah dari jurang maut binatang yang setelah mereka menyelesaikan akan kesaksian mereka, mengalahkan dan membunuh mereka. Nah, tafsir yang kedua bukan dua pribadi harafiah, tetapi dua adalah angka kesaksian. Jadi Tuhan Yesus mengutus murid berdua-dua, itu artinya ya dua itu adalah angka kesaksian. Kemarin sudah dibahas secara panjang lebar, saudara bisa dengarkan lagi kalau masih kurang mantap. Nah, jadi ini adalah gereja Tuhan, ini adalah umat Tuhan. Nanti akan menimbulkan pertanyaan, loh gereja Tuhan sudah diangkat atau belum pada waktu itu? Itu pun juga menimbulkan berbagai macam tafsir. Saya tidak akan ke sana, saya akan ajak Anda untuk berpikir, merenung bahwa ini adalah umat Tuhan yang percaya Yesus, yang bersaksi tentang Yesus Kristus Tuhan, ya, kesaksian tentang Yesus. Nah, mereka bersaksi luar biasa dahsyat. Apakah itu gereja ataukah itu orang-orang percaya setelah gereja diangkat? Saya nggak akan ke sana, tapi yang jelas akan ada masa di mana umat Tuhan yang diurapi luar biasa pada masa 3,5 tahun itu untuk bersaksi. Dan orang-orang yang mestinya orang Israel itu mestinya bertobat karena tanda-tandanya begitu dahsyat dan mirip dengan Musa dan Elia, ya saudaraku. Nah, tapi kemudian mereka dikalahkan oleh yang muncul, antikris yang muncul dari jurang maut itu. Mereka dikalahkan, ayat 8 kita baca. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar. Nah, ini aneh. Mati, ya ini kan digambarkan sebagai dua pribadi, meskipun ada tafsir yang alegoris itu ya, tafsir yang rohani itu. Tapi kalau misalnya ini dua orang ini betul-betul tafsir yang pertama, yaitu dua pribadi, yaitu Musa dan Elia mati, mereka tidak dikubur, saudara. Jadi mereka itu mayatnya itu diletakkan di atas jalan raya kota besar. Gletake gitu aja di jalan raya itu yang secara rohani. Nah, kata secara rohani ini jarang sekali muncul, saudara. Tetapi kali ini dimunculkan oleh Yohanes. Jadi Roh Kudus memimpin Yohanes untuk menuliskan kata atau kalimat yang secara rohani. Yang secara rohani. Artinya ini bukan harafiah. Jalan raya kota besar itu bukan makna harafiah. Karena dikatakan yang secara rohani. Ada yang bilang harafiah itu, cuman jalannya itu secara rohani. Ya sudah, boleh berpendapat apa saja. Tetapi ada kalimat yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Saudara, ini menimbulkan pertanyaan pada kita. Kenapa kok Sodom dimunculkan, kata Sodom dimunculkan, dan itu berkait dengan kematian dua saksi itu. Sekarang kita bicara tafsir kedua, saudaraku ya. Yaitu bahwa dua saksi tersebut adalah gereja Tuhan atau umat Tuhan ya. Nah, umat Tuhan
yang bersaksi dengan dahsyat dikalahkan, mereka mati. Jadi tafsirannya, kesaksian dari gereja Tuhan, kesaksian dari umat Tuhan, mati. Ada masa kesaksian dahsyat 3,5 tahun, tapi kemudian antikris muncul dan kesaksian mereka dibinasakan. Dan kesaksian mereka itu dibiarkan tergeletak, artinya mati di mana? Di jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Ada 2, saudaraku. Kita bahas Sodom dulu. Sodom itu apa sih? Ya, kita tahu Sodom dan Gomora. Itu kota yang pada zaman Lot dibinasakan oleh Tuhan dengan api belerang dari langit, dari sorga. Karena dosa mereka sudah sampai kepada sorga, saudara. Jadi dosa orang-orang Sodom ini mengerikan sekali. Kita mengenal akan adanya sodomi, ya, dosa sodomi, yaitu ya intinya adalah perilaku seks menyimpang, di mana seks itu bukan lagi sesuatu yang suci dalam hubungan suami istri, tetapi menjadi suatu untuk mengumbar hawa nafsu, tapi bukan saja lawan jenis, tetapi dengan yang sejenis. Jadi ini perilaku itu ada di Sodom, dan itu tergambarkan ketika ada dua malaikat yang datang ke rumah Lot. Itu kan wajahnya cakep-cakep ya, malaikat ya. Malaikat itu selalu pria, saudara, tapi sangat sempurna wajahnya. Nah, itu seluruh orang-orang penduduk kota Sodom itu langsung mengepung rumahnya Lot dan meminta 2 tamu yang ganteng-ganteng itu supaya dikeluarkan dan mau dipakai sama mereka. Ini kan suatu reaksi hawa nafsu menyimpang yang sudah terang-terangan dan tidak punya malu lagi. Jadi tidak secara tersembunyi mereka melakukannya. Terbuka mereka melakukan. Itulah Sodom. Dan akhirnya Sodom dibinasakan oleh Tuhan. Nah, saudaraku, di akhir zaman dikatakan di dalam Lukas 17 ya. Coba kita lihat Lukas 17. Ini gambaran dari ciri-ciri akhir zaman apa saja ya, tanda-tandanya ketika Tuhan akan segera datang, kedatangan kerajaan Allah. Nah, di sini disebut, saudaraku ya, disebut demikian. Lukas 17 ayat 28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Nah, saudara perhatikan, di zaman Lot itu yang dibahas apa, saudara? Kemakmuran luar biasa. Jadi ada makan minum, artinya mereka tidak kekurangan makan, mereka berlimpah makanan minuman. Mereka minumannya juga bukan minuman biasa, minuman keras mungkin, saudaraku ya. Mereka membeli dan menjual, jadi bisnis itu menjadi menjadi kegiatan yang luar biasa, yang sangat maju sekali, dunia bisnis. Mereka menanam dan membangun. Nanamnya bukan saja nanam jagung keluar jagung, tapi mereka menanam modal, saudaraku. Dan membangun kota-kota, membangun akan tempat-tempat yang sangat indah. Dan itu terjadi, saudaraku, di dunia ini di mana-mana. Beberapa waktu yang lalu kami pulang dari Tanah Perjanjian, dari Holy Land, mampir ke Dubai, saudaraku. Dubai itu kota yang beberapa puluh tahun yang lalu itu padang pasir, padang gurun, nggak ada apa-apanya.
Tapi kemudian dibangun menjadi sebuah kota yang sangat mewah. Gedung-gedung pencakar langit yang sangat indah, sangat mewah, sangat bagus ada di kota Dubai. Nah, ini gambaran saudaraku bahwa akhir zaman itu orang akan tanam modal, tempat-tempat wisata seperti itu indah sekali bangunannya. Kalau saudara pergi ke tempat-tempat judi seperti Vegas atau ke yang di Asia ini saja lah, saudara, itu bangunan-bangunan yang sangat indah ada di sana, dibangun, dan orang menanam modal, orang bisnis membeli dan menjual, dan itulah yang terjadi di zaman Lot. Tidak disinggung di sini tentang adanya dosa penyimpangan seksual. Dosa homoseks itu tidak dibahas, saudara. Tidak disebut, saudara. Tapi sebetulnya ada di sana. Jadi sementara terjadi kemakmuran yang luar biasa, dosa itu merajalela. Sampai nanti dosa itu menjadi begitu menguasai masyarakat, ada di mana-mana dan tak terbendung, maka di sanalah akhir zaman itu tiba. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dan dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Jadi, akhir zaman memang ditandai dengan seperti pada zaman Lot. Ya, orang-orang makan minum, pesta pora, membeli dan menjual, menanam dan membangun. Dan tentunya dosa homoseksual itu merajalela. Nah, saudaraku, saya jadi berpikir, Amerika, saudaraku. Amerika ini negara adidaya, negara yang paling berkuasa di dunia ya selama beberapa dekade ini. Pemerintahan yang sekarang ini seperti apa? Saudara bisa googling, saudara bisa baca, nggak semuanya benar ya. Ada yang exaggerated, jadi yang dibesar-besarkan, dilebih-lebihkan, tetapi ada kenyataannya. Di mana hukum mendukung mereka, kemudian nantinya kalau pendeta-pendeta tidak mau memberkati pasangan sejenis, bisa masuk penjara itu pendeta. Dan hal-hal seperti ini akan semakin wajar, dianggap wajar. Nah, kemarin pada waktu Presiden Joe Biden inaugurasi itu ya, jadi dilantik, saudaraku, dilantik, itu kan ada doa. Dan yang berdoa itu ada seorang pendeta. Ya, pendetanya ini guyon atau gimana, nggak tahu. Ya mengakhiri akan doanya sih bagus, doanya sih normal ya, wajar. Berdoa untuk kebaikan gitu ya. Tapi di akhirnya itu di dalam nama dia nyebut kalau nggak salah bukan Yesus. Gitu ya, bukan Yesus, tapi dia nama dewa, kemudian dia sebutkan atau nama siapa saja begitu ya. Mau universal, saudaraku. Jadi nama Yesus akan tersingkir dari negeri Amerika, dan itu sudah diwakili di dalam doa. Saya masih ingat ketika Presiden Barack Obama dilantik, yang berdoa pada waktu itu adalah Rick Warren. Rick Warren berdoa, dia menyebut di dalam nama in the name of Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih. Dia sebutkan itu, saudaraku. Ya ada perkenalan kepada dunia yang menyebut Yesus dengan Isa, dunia yang menyebut Yesus dengan Yeshua HaMashiach, Jesus Christ dia sebut, tapi tegas Rick Warren pada waktu itu, pada pelantikan dari Barack Obama.
Nah, sekarang Partai Demokrat berkuasa dan kali ini, saudaraku, terjadi. Saya berpikir apakah ciri-ciri Sodom itu dinyatakan dengan hal-hal semacam ini. Kemudian ada jajaran menteri yang katanya dari mereka, gitu, dari kalangan mereka, dan sebagainya. Saudaraku, kita lihat ayat firman tentang Sodom ya. Yeremia 23. Ini ayat bagus, saudaraku ya. Yeremia 23, ayat yang ke-14. Satu ayat saja dikatakan di situ. Tetapi di kalangan para nabi, nabi itu apa, saudara? Orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Aku di sini Tuhan. Tuhan berkata, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzinah. Jadi nabi-nabinya berzinah. Dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Jadi orang berbuat jahat malah diberi encouragement gitu ya. Ayo kamu lanjutkan begitu ya. Sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku. Jadi Sodom muncul, saudara. Semua mereka itu menjadi seperti Sodom bagiku. Dan penduduknya seperti Gomora, Sodom dan Gomora. Jadi saudara, nabi-nabi tidak jujur, mereka malah menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat untuk lebih lagi berani memberi hati kepada mereka. Itu para pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang saya khawatirkan di Amerika sudah mengarah ke sana. Nah, saudara, tadi kan disebut jalan raya yang secara rohani, ya, yang secara rohani disebut Sodom atau Mesir. Nah, kita lihat ya, kembali ke situ. Wahyu 11. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Nah, kalau Mesir, saudara, saya tidak akan berpanjang lebar dengan Mesir. Mesir itu adalah gambaran dunia secara umum. Bukankah umat Israel keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun 40 tahun, menuju tanah perjanjian, gambaran dari surga. Jadi, dari dunia yang gelap, menuju pada terangnya yang ajaib. Pindah ke terangnya yang ajaib. Itu adalah Mesir. Jadi Mesir itu adalah kehidupan duniawi secara umum. Yang kita mestinya tidak lagi tinggal di Mesir. Meskipun secara jasmani kita masih ada di dunia ini, tetapi hati dan pikiran kita mestinya sudah dikuasai oleh yang surgawi. Nah, saudaraku, kenapa disebut di situ secara rohani disebut Sodom dan Mesir? Saya lebih menekankan pada Sodom, bahwa hari-hari Sodom itu sebetulnya sekarang sudah tergenapi. Kalau saudara baca berita ya, negara terkenal yaitu Luxembourg, itu pimpinannya apa, presiden atau PM-nya saya lupa. Itu pokoknya pimpinan tertinggi di negeri itu seorang pria dan pasangannya juga seorang pria. Jadi istrinya itu seorang laki-laki juga. Dan itu dianggap biasa oleh mereka. Jadi saudaraku, antara Amerika, Eropa yang sudah melegalkan, mengizinkan akan pernikahan sejenis. Bahkan kalau nggak salah di Amerika ini nanti akan ada undang-undang, ini perlu dicek ya kebenarannya, bahwa pasangan sejenis boleh mengadopsi anak. Dan itu legal. Harus diberkati di gereja, jadi gereja yang menolak memberkati bisa kena hukuman, masuk penjara. Kemudian juga ini anak
yatim atau anak yang mau diangkat, nggak perlu harus suami istri, pria dan wanita. Suami istri, pria dan pria atau wanita dan wanita boleh mengadopsi anak. Ya enggak tahu itu nanti mamahnya 2, papahnya 2 begitu, atau papah mamahku ganteng gitu. Mungkin, saya nggak ngerti saudaraku. Tapi itu yang sudah terjadi. Nah ini ciri-ciri Sodom saudaraku. Nah kemudian ciri Sodom yang lain apa? Yehezkiel 16. Di dalam kitab Yehezkiel, saya coba bacakan saudara, 16. Tadi kan kita sudah belajar bahwa kota Sodom itu digambarkan pada zaman Lot itu mereka makmur sekali. Nah itu tergambar di sini. Ayat yang ke-49 dan 50 ya. Lihatlah, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. 1. Kecongkaan. 2. Makanan yang berlimpah-limpah. 3. Kesenangan hidup ada padanya dan ada pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Nah ini satu gambaran lagi bahwa di kota Sodom itu dosanya bukan hanya masalah dosa penyimpangan seksual, tetapi mereka itu makmur, tapi mereka nggak peduli sama orang-orang sengsara. Ketidakpedulian pada orang-orang yang menderita. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku, maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Inilah gambaran dari Sodom menurut Nabi Yehezkiel. Saudara, sekarang kita melihat Roma ya, Roma 1. Ini kita belajar tentang Sodom, saudaraku. Kan jalan raya yang disebut apa? Sodom secara rohani. Nah, dalam Roma 1 ayat yang ke-27 ya. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman, percabulan, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ini yang terjadi, saudaraku. Kutuk akan menimpa. Tetapi, nah kalau kita lihat Wahyu 11 lagi, saudaraku, mereka dikalahkan oleh Antikristus. Mereka mati. Jadi kalau makna rohaninya, makna alegorisnya, kesaksian dari gereja Tuhan yang luar biasa dahsyat 3,5 tahun itu, pada akhir dari masa kesaksian mereka, mati. Benar-benar mati. Dan bukan hanya mati, mayatnya tidak dikubur. Artinya apa? Kematian mereka itu menjadi tontonan. Mana kamu? Kamu sudah nggak punya kekuatan apa-apa. Inilah aku. Sodom yang penuh dengan glamor. Sodom yang penuh dengan kesenangan dunia. Inilah Mesir yang penuh dengan kemewahan dan kesenangan dunia. Kira-kira begitu. Inilah kami dengan Sodom dan Mesir yang punya nilai-nilai sendiri, punya aturan sendiri. Kira-kira begitu, saudaraku. Dan kesaksian mereka dibiarkan tergeletak menjadi tontonan. Saya menafsirkannya seperti itu. Kalau makna rohani ya. Kalau dua orang ini pribadi, ya lihat aja, mati kan, gitu ya. Mati. Tergeletak. Secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus tidak disalibkan di Sodom. Tuhan Yesus disalibkan di luar kota Yerusalem kan. Tuhan Yesus tidak disalibkan di jalan raya Mesir. Jadi ini makna rohani. Artinya apa? Artinya
benar-benar seperti Tuhan Yesus mati disalibkan, demikian kesaksian dari umat Tuhan, dari gereja Tuhan mati waktu itu. Diizinkan kalah dan mati seperti Tuhan Yesus. Ayat 9 kita lihat. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Jadi sudah biar jadi tontonan, jadi ejekan, jadi olokan. Kira-kira begitu ya. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu, dua saksi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Seluruh bumi itu mereka itu merasa tersiksa oleh kesaksian dari dua saksi Tuhan ini, saksi Allah ini. Jadi ketika kesaksian itu mati, dua saksi itu mati, atau istilah alegorisnya, kesaksian dari gereja Tuhan sudah tidak ada suaranya lagi, mereka bebas merdeka, mereka bergembira, sudah mati, sudah tidak berdaya, mereka tidak bisa mengganggu kita lagi. Sebab mereka itu nyiksa kita. Kebenaran itu kan membuat orang yang berdosa itu tidak nyaman gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian ayat 11. 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka. Sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Dan pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di surga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Saudaraku, ini adalah gambaran dari dua saksi. Ada makna harafiah, ada makna rohani, tetapi kira-kira tafsirannya mirip ya, bahwa kesaksian akan berhenti. Pekerjaan Tuhan yang dahsyat akan ada masanya berhenti. Dan itu membuat semua orang-orang yang membenci Kristus itu akan bergembira ria. Tapi jangka waktunya disebut di sini 3,5 hari. Saya tidak berani menafsirkan 3,5 hari itu maksudnya apa. Nanti bangkit lagi, saudaraku. Dari kematian, para saksi itu bangkit. Apakah ini adalah penggambaran dari pengangkatan? Apakah ini penggambaran dari waktu kedatangan Tuhan? Kita nggak tahu. Ada juga yang mengatakan bahwa 3,5 hari di situ ada 3,5 tahun berikutnya. Jadi selama 3,5 tahun tidak ada kesaksian. Tapi kok hari disebut? Ini jelas ada makna khusus, saudaraku. Jadi ada disebut 42 bulan, ada disebut 1260 hari, atau 3,5 tahun, kemudian ada 3,5 hari. Saudaraku, dengan demikian kita sudah menelusuri akan kitab Wahyu 11, dan tentunya kita semua masih penasaran, ini sebetulnya bagaimana sih maknanya? Ya kita memang nggak ngerti, saudaraku. Jangan sok ngerti ya. Saya tidak berani untuk sok ngerti terhadap kitab Wahyu. Makin membaca makin nggak ngerti, saudaraku. Itulah kitab Wahyu. Tetapi bagaimanapun juga ini adalah kebenaran.
Dan kebenaran ini akan tergenapi, seperti apa penggenapannya kita akan lihat. Kasihi Tuhan Yesus, Dia segera datang kembali. Tuhan memberkati.